Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, Ricky Mangdi. Oke cuy, kali ini gue explore tidak tentang mengenai mistis cuy, atau ya gue sekarang explore-nya rada sedikit beda dan agak melenceng. Gue mau explore di situs sejarah cuy. Sebelum itu jangan lupa tentu like, comment, dan share cuy. Oke, sebelumnya kita bumper dulu, oke? Gue udah nyampe lokasinya dan bisa teman-teman lihat situs Museum Van Mothman. Oke, nggak perlu lama lagi, kita langsung cus saja dan menelusuri lokasinya. Dan nanti gue bakalan nampilin video wawancara ketika kita mau masuk ke lokasi ini cuy. Oke. Dan kita sedikit agak melenceng dari mistis cuy. Sebenarnya ada cerita mistisnya yang diceritakan oleh dari bapak yang menjaga situs ini cuy. Dan kalian bisa lihat ini adalah pilar-pilar dari makam keluarga Van Mothman cuy. Oke, di sini ada banyak banget makam-makamnya dan pilar-pilarnya. Oke, kita langsung aja. Dan menurut gue sih ini tempatnya bagus cuy. Selain itu masih banyak terurus, ada bunga-bunga, kembang-kembang segala. Oke, dan yang lebih gue tertarik dan ini adalah makam ini. Dan tuh Van Mothman lah itu. Oke, kita ke dalam aja cuy. Assalamualaikum. Nah, di sini ini tempat, sorry ya kalau kedengaran suara geluduk atau petir, karena kondisi di Kabupaten Bogor ini lagi mendung cuy. Nah, ini adalah makam yang tadinya mau dibikin atau dibuat untuk makam mumi cuy. Makam mumi dari keluarga Van Mothman. Nah, ini tempat-tempatnya. Oke, sebelumnya kita nyalain aja Lis. Nah, oke. Dan menurut gue sih tempatnya bagus cuy. Kita nggak ini apa, sejarahnya sih yang gue lebih ambil tuh sejarah. Oke, nggak perlu lama, kita keluar lagi. Dan di sini ada 37 makam cuy. Ada 37 makam. Dan bisa teman-teman lihat ada beberapa pilar, dan pilar ini tuh makam cuy. Makam dari keluarga Van Mothman. Nah, makam ini yang gue tahu dari narasumber itu berdiri dari sejak abad ke-18, saat adanya kerajaan siapa lupa gue, Raden Ageng Tirtayasa yang gue tahu ya. Kalau salah tolong dikoreksi teman-teman. Tapi menurut gue sih asli epic banget sih. Banyak. Oke, kita kesini. Ini banyak pilar-pilar dan makam-makam cuy. Oke, sampai ke ujung sana. Bapak siapa? Bapak Ucu Sumarna. Jadi ini narasumber. Dan Pak, saya mau tanya-tanya ya. Bang Samud mau tanya-tanya ini tentang mungkin sejarahnya seperti apa dari adanya situs cagar budaya ini ya, betul ya, peninggalan zaman Belanda. Ya, dari awal kira-kira abad Belanda masuk ke Indonesia kira-kira abad 16 ya, akhir. Jadi setelah pendudukan Belanda ke Indonesia, menir
seorang menir Belanda yang membawa anaknya itu Gerrit William Kazimir ke Indonesia. Dia itu baru berumur 14 tahun. Namanya Gerrit William Kazimir. Gerrit Dia William. dibawa ke Indonesia jadi bergabung dengan pemerintah Belanda yang ada di Batavia. Ya, dia diangkat jadi kerja rendahan. Menir Gerrit William Kazimir itu seorang waktu itu namanya kalau sekarang mah Konglomerat. itu kurir. Oh kurir. Iya. Kurir, tapi mungkin lama-lamaan jadi mungkin ada pengajuan dari orang tuanya Ya. supaya mungkin bisa jadi memang orang pintar, jadi Ya. dia disekolahin mungkin di Belanda sekolahnya. Ya, Dia udah punya gelar insinyur, Ya. terus dia disuruh mengelola perkebunan yang ada di satu keresidenan. Satu keresidenan itu meliputi 3 kabupaten, Bogor, Sukabumi, Cianjur. Ya. Dia untuk sementara tinggal di Istana Bogor sebelum dia persiapan untuk membangun rumah untuk kantoran segala macamnya. Ya. Lantas dia tinggal di dermaga kampus dalam. Ya. Dan sekarang masih ada. Ya. Gedung Si PB itu ya. Ya. Betul. Setelah itu dia mengelola perkebunan yang ada di Kabupaten Bogor, kira-kira luasnya 120.000 hektar. Wow. Yang ada di Kabupaten Bogor, belum di Sukabumi, Cianjur. Dan dia memegang peranan penting dalam perkebunan itu. Perkebunan Dia itu. seorang direktur pertama perkebunan. Dia diangkat jadi direktur pertama yang ada di Kabupaten Bogor. Dan setelah itu dia mengelola perkebunan, terus jalan, jembatan, air, pengaliran air bersih, dan jalan air Panarukan juga dia. Terus setelah itu dia kan lama-kelamaan ada orang yang meninggalkan keluarganya, jadi bingung mau cari gimana. Ya Cari untung dekat Ilyas. Ilyas itu anak dari Abdullah Putu. Abdullah Putu itu Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, dia jadi dibikinnya ini setelah penaklukan kerajaan Tirtayasa. Jadi Sultan Haji dengan Sultan Tirtayasa saling berbeda pendapat. Jadi Sultan Haji mungkin bantuan Belanda, bantuan Belanda. Ya, dengan memberikan lahan tanah Ya. ini. Dan untuk memberikan lahan tanah itu juga Mbah Ilyas itu minta bantuan ke Mbah Suryaningrat Kencana, Mbah Dalu Suryaningrat Kencana yang tinggalnya di Panjaungan dulu. Ya. Itu ya ke situ minta bantuan. Gimana? Harusnya orang-orang Belanda yang bikin makam. Jadi mungkin sama dia di sini otomatis yang bikinnya perencanaan itu orang Belanda, yang membuatnya itu saudara-saudaranya Ilyas. Mbah Ilyas, diantaranya Tubagus Mustafa, Tubagus Melapar, Tubagus Harun, Tubagus Tirta, Tubagus Marta, dan lain-lain sebagainya. Jadi keluarga Sultan Tirtayasa yang ikut kemari itu yang ikut membuat ini sampai merawat, mengurusnya, diserahi itu Mbah Tubagus Mustafa, tinggalnya itu di belakang. Setelah Tubagus Mustafa turun ke Aki Bapak Mukni, terus Bapak Haji Sumatera, terus baru ke Bapak. Jadi turun temurun Ya, mengurus lokasi pemakaman Ya. Van Hotman ini. Ya. Luar biasa Bapak ya. Berarti Bapak adalah orang yang terakhir mengurus dan menjaga situs sejarah dari Van Hotman sendiri ya. Setelah itu Luar dia, biasa keluar. setelah itu dia mengubur di sini. Ada yang kubur ini, yang Ya. pertama, mungkin yang pertama dibikin itu yang gede. Ya, Karena yang itu menara itu ya. Saya tahu, dapat informasi, jadi direktur yang keempat meninggalnya di Perancis. Iya. Direktur yang kedua meninggalnya di Perancis. Untuk dimakamkan jadi harus di Mumi, kan jauh.
baru dibikin Oh. perencanaannya. Jadi semua yang Yang itu Makom- semuanya ini makam. ada yang di dalam 4, yang di Ya. luar 33. 33. Jadi 37 makam. Ya, Ini yang kelihatan mungkin ini kan batu nisan ya. iya batu nisan. Batu nisan teman-teman, ini batu nisan di depan tuh yang berdiri persegi 4 panjang ya. Jadi Ini semua batu nisan dari makam keluarganya Menir Panhapen. Jadi yang Bapak tahu itu yang jenderalnya satu itu Peter Cornelis, Peter Cornelis. Oh yang ini. yang ini nih. Yang ini ya, Apa? Peter Cornelis William yang Smith. ini. William Smith, William tangan Smith. kanan Denles. Oh, Terus- tangannya Dendel Ya. dan oh iya iya. Terus Frederick Hendrik. Iya. Terus apa lagi? Theodorus Gerardus, Bagus. itu anak Frederick Hendrik, dan Gerrit William Kasmussen. Kalau yang ini istrinya nih, Jacob Rainer. Luar biasa. Jadi untuk mistis, kalau Untuk ya, Bapak sih untuk belum- mistis dan Untuk mitosnya mistisnya. di ya sini, mitosnya Bapak belum pernah melihat, Melihat tapi ya. yang sosoknya ya. belum pernah melihat, Ya. tapi orang-orang luar yang suka melihat. Ya, Ada penduduk Belanda ya. pakai seragam kain drill ya. Iya. Mungkin itu orang-orang yang mungkin mempunyai kelebihan mata batin seperti Mungkin, tapi Ya, orang itu biasa saja. sih sebenarnya. orang biasa mungkin ya nggak tahu ya, mungkin kalau memang orang yang luar biasa bisa melihat mata batin Jadi ada menir Belanda, ada ada noni Belanda katanya Noni Belanda, itu ada yang kabar beredar dari media-media yang naik kereta kencana. ya gitu. ya aduh, kita mah sebenarnya tidak kami kesini tidak membahas soal mitos mistis di lokasi ini ya, yang lebih kalau kita bahas ya lebih sejarahnya aja Ya. nih Pak Ucu ya. Terima kasih Bapak atas penjelasannya ya, sudah menjelaskan dengan mungkin detail ya tentang sejarah lokasi pemakaman keluarga Kayaknya video gue kali ini gue sudahi cuy. Nah, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Oke, terus dibantu share-nya juga ke teman-teman kalian. Oke, gue Ricky Moede mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.